Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini membawa barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk semua yang hadir pada hari ini, dan untuk yang nggak bisa hadir, mudah-mudahan satu ketika Allah memberikan kemampuan yang belum bisa hadir, bisa bersama-sama hadir bersama dengan kita pada kesempatan pagi seperti ini. Ridha ta'ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di sisa umur ini masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Pada pagi hari ini tema kita menjadi umat yang merdeka dalam pikiran dan akhlak. Ini diambil karena bersamaan dengan momentum kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Kita sama-sama merdeka. Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka jika dibandingkan dengan masa penjajahannya. Maka kemerdekaan yang di Indonesia sekarang kita rasakan ini tidak lepas merupakan jerih payah para pejuang yang telah rela berkorban untuk kebahagiaan kita bersama saat ini. Tanpa mereka kita nggak bisa senyaman ini dalam ibadah. Walaupun pada dasarnya hakikatnya kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jalannya lewat para pejuang, tetapi pada intinya itu adalah fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dan kematian itu tidak bisa lepas dari Allah. Semuanya sudah diatur dalam kerangkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia itu merasa bahwa dirinya bisa mengatur kehidupan ini, akhirnya ditantang sama Allah. Ditantang manusia itu oleh Allah kalau merasa bisa ngatur kehidupan. Ditantangnya di surah Waqiah itu. Falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idin tanzurun. Kalau memang kamu bisa ngatur kehidupan, coba kamu hentikan ruh yang sudah di tenggorokan itu untuk berhenti. Falaula idza balagatil khulqum. Kalau memang kamu mampu mengatur kehidupan, hentikan ruh pada saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu bisa menghentikan kematian? Jelas tidak bisa, gitu kan. Jawabannya jelas tidak bisa. Maka sebenarnya urusan kehidupan dan kematian itu sudah diatur dalam kerangka Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika BPU PKI zaman waktu itu merumuskan Pancasila, kemudian ada rumusan Undang-Undang Dasar 1445, itu muncul sebuah kalimat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia itu adalah merdeka. Itu luar biasa, karena ternyata yang nyusun undang-undang, yang nyusun Pancasila juga termasuk orang-orang soleh dan orang-orang alim. Terbukti bahwa sebenarnya rumusan Pancasila pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan
dengan syariat Islam, dengan mengamalkan syariat Islam, kalau nggak salah seperti itu, mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya. Untungnya itu nggak disepakati ya. Kalau disepakati umat Islam di Indonesia itu akan menggunakan hukum dan syariat Islam seperti di Aceh. Jadi kalau mencuri ya dipotong tangan, kalau zina ya dirajam dan didera. Nah, untungnya yang diambil adalah berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang diambil dan disepakati dalam Piagam Jakarta. Pagi hari ini kita mengambil tema menjadi umat yang merdeka dalam pikiran dan akhlak. Ini kita kaitkan dengan Al-Quran dan kita kaitkan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Satu, kita pahami dulu pengertian merdeka. Merdeka di dalam Islam itu bukan cuma merdeka dalam sisi fisiknya saja, menang dari sisi tampilan luarnya, tidak. Tetapi merdeka di dalam Islam itu bebas dari penjajahan batiniah. Itu yang paling penting. Batinnya merdeka. Kalau batinnya masih ada dalam jajahan, masih terkekang dalam sebuah penjajahan, maka belum bisa dikatakan merdeka. Penjajahan apa yang bisa menjajah batiniah itu, Pak? Bu. Penjajahan hawa nafsu. Ya, orang yang sudah bisa bebas dari hawa nafsunya, menang melawan hawa nafsunya, berarti dia merdeka menurut Islam. Tapi ketika dia masih belum bisa menang melawan hawa nafsunya, berarti dia masih dalam kondisi terjajah. Maka Rasul kan pernah mengatakan sepulang perang Badar bahwa yang paling berat itu adalah mengalahkan hawa nafsu, bukan mengalahkan musuh di medan perang, tapi mengalahkan hawa nafsu. Yang paling susah mengalahkan hawa nafsu. Kita bisa lihat sendiri sekarang betapa negara kita saat ini carut marut, nggak karu-karuan. Itu ujung pangkalnya apa? Hawa nafsu. Masya Allah, saya itu baru nggak tuh kemarin itu buka tampilan YouTube, tampilan TikTok, Masya Allah, muambur atul Indonesia itu nggak karu-karuan. Ini Masya Allah, ini mudah-mudahan segera ada jalan keluar ya. Kita doakan semoga segera ada jalan keluar. Allah kasih hidayah para elit politik kita untuk kembali ke jalannya.